Semua di video kali ini saya akan membahas tentang kinerja saham di tengah demonstrasi. Studi kasus IHSG 2005-2025. Nah, berawal dari tambahan tunjangan wakil rakyat yang minta 50 juta per bulan untuk perumahan gitu ya. Eh, Komentar-komentar yang minim simpati. Kemudian pada saat demo berlangsung, ada kejadian mobil polisi menabrak ojol dan menyebabkan korbannya tewas. Aksi unjuk rasa ini menjadi meluas dan sempat mencekam pada waktu itu. Nah, eh, tadinya orang kira demonstrasinya akan lanjut, ternyata sampai hari Minggu sudah selesai. Bagus juga sih. Nah, tapi kalau dalam konteks kinerja IHSG di tengah-tengah demo itu seperti apa? Nah, Indonesia itu negara demokrasi gitu. Untuk itu kalau mau berdemonstrasi itu diperbolehkan. Yang penting sesuai dengan aturan. Dan yang paling penting jangan anarkis lah seperti itu. Karena suka tidak suka tidak mungkin ada satu kebijakan yang buat semua orang tuh senang. Kita bangun Jawa, yang di Sumatera, Medan, Kalimantan, Papua teriak. Kita bangun, bukan kita maksudnya, pemerintah bangun Papua, bangun Sulawesi, bangun Kalimantan, bangun Sumatera. Komentarnya, loh Jakarta, Jawa kan pusat pertumbuhan, kenapa bangunnya tempat yang nggak ada pertumbuhan? Jadi selalu pasti ada yang nggak suka. Untuk itu, kalau memang tidak suka, ya tidak apa-apa, bisa berdemonstrasi atau memilih partai atau wakil rakyat yang dianggap bisa memenuhi Anda punya aspirasi. Seperti itu. Nah, di setiap era presiden pasti ada demonstrasinya. Penyebabnya juga beragam gitu ya. Ada yang karena BBM, radikalisme, tidak terima hasil Pilpres, kemudian protes undang-undang tertentu, sampai yang terakhir ini masalah kesenjangan ekonomi. Nah, dampak ke saham pertama kita studi kasus dulu yang Pak SBY. Ini 2005 sampai 2014. Mohon maaf ya, harusnya saya ambil dari 2004 pas Pak SBY menjabat. Nah, kalau di zaman Pak SBY ya Bapak Ibu, demo itu cuma karena BBM. Karena eh, ya sekarang mungkin orang sudah terbiasa dengan BBM yang harga harga apa harga non subsidi gitu ya. Zaman Pak SBY dulu itu cuma premium. Nah, kemudian premiumnya itu harganya juga fix. Setiap kali premium naik, wah itu inflasi tinggi, demo, bakar-bakar ban segala macam. Nah, tiap kali Pak SBY naikin harga BBM karena semua disubsidi, pasti demo besar. Ya, ini demo BBM di 2005, lagi di 2008, 2012, mogok nasional ini 2013, saya lupa kenapa. Kemudian 2014 ini karena bahan bakar minyak lagi. Jadi intinya di zaman Pak SBY dulu memang waktu itu ya ekonomi masih banyak disubsidi ya. Jadi untuk kendaraan itu subsidinya dalam bentuk BBM yang murah. Nah, baru belakangan ada premium sama Pertamax gitu. Kalau premium yang subsidi, Pertamax yang lebih tinggi. Mulai diarahkan yang mobilnya Alphard, mobilnya bagus-bagus, isi Pertamax. Waktu itu Pak Dahlan Iskan gitu. Dia kan mau pakai model kayak kartu kan pakai KTP itu. Baru terwujud sekarang loh. Jadi nggak gampang mewujudkan program-program seperti itu. Nah, tapi eh, waktu masih satu harga dan subsidi itu merupakan kebijakan yang sensitif. Kalau tidak dinaikkan, Pertaminanya tekor, subsidinya jebol. Kalau dinaikkan, itu inflasi tinggi, demo besar. Nah, waktu itu memang ujian sebagai presiden adalah bisa nggak dia naikkan harga BBM dan pada waktu yang sama dia tetap menjaga kepercayaannya. Bisa aja kan harga BBM-nya naik, kemudian nilai subsidinya dialihkan dengan BLT. Biasanya caranya seperti itu, bantuan langsung tunai. Nah, kalau IHSG-nya gimana? Kalau kita lihat IHSG-nya, tiap kali demo memang habis itu turun, tapi turunnya bukan karena BBM-nya. Ini 2008 subprime mortgage gitu. Nah, kemudian 2012 turun. Bukan karena BBM, Bapak Ibu. Kayaknya waktu itu lebih karena masalah apalah gitu ya. Ini udah lama banget, 2012 saya udah lupa juga. Ya. Jadi kalau di zaman Pak SBY dulu, ekonomi lebih sederhana. Kalau misalnya inflasinya rendah, BI rate turun, biasanya harga saham naik. Kemudian kalau harga komoditasnya bagus, otomatis dana asing juga banyak masuk, itu juga menyebabkan sahamnya naik. Jadi pada waktu itu belum canggih kayak sekarang. Ya, data-data juga memang sudah open tapi tidak seterbuka seperti sekarang.
Nah, kemudian saya minta tolong ChatGPT lagi, masa Jokowi bagaimana? Ini demonya macam-macam Bapak Ibu. Pak Jokowi itu 2014, dia juga kalau nggak salah dia baru menjabat, BBM langsung dia putuskan untuk harganya ngikutin harga market. Jadi Pertamaxnya ngikutin harga market. Waktu itu ada demo juga gitu ya. Nah, kemudian ada demo nomor cantik ya, 212, 313, 414 yang gara-gara Pilkada Jakarta yang panas. Jadi banyak sekali demo-demo pada waktu itu. Kemudian di 2019 eh, demonya Jakarta pindah jadi nasional karena menjelang Pilpres. Kemudian ada demo reformasi, Omnibus Law. Waktu itu kita pandemi, ada Omnibus Law. Kemudian ada demo mahasiswa. Waktu itu saya ingat anak-anak STM tuh sampai berantem di jalan, main bola di jalan raya. Kemudian ada demo apa lagi nih? Demo BBM juga. Kemudian pro kontra demo kepala desa waktu itu saya juga bingung kenapa kepala desa datang rame-rame rupanya minta perpanjang jabatan. Kemudian undang-undang pilkada sampai yang terakhir itu demo tentang syarat cawapres gitu. Jadi kalau Pak SBY demonya kebanyakan di BBM, kalau Pak Jokowi beragam. Ya, jadi ada yang BBM, ada yang demo nomor cantik, ada yang demo kebijakan dan sebagainya. Ya. Nah, kalau IHSG-nya gimana? Nah, kalau di IHSG, kalau saya lihat, paling tidak pengalaman saya ya, kerja di investor, eh, kerja di pengelolaan investasi ya. Ya orang udah demo, kita lihat juga sudah ya sudah gitu. Investor juga sudah imun, mau demo demo, transaksi tetap jalan gitu. Nah, pergerakan saham di masa Pak Jokowi itu kalau saya lihat ya, terutama setelah pandemi ya, itu tren market berubah. Dulu marketnya emerging market, develop market, emerging market, develop market. Setelah pandemi orang cari teknologi. Teknologi yang kalau orang meeting pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai Microsoft Teams seperti itu. Orang di rumah WFH, Netflix, kemudian eh, yang pokoknya yang mendukung teknologi WFH pada waktu itu. Kemudian berjalannya dengan waktu teknologi lagi, tapi sekarang pengembangan chip segala macam. Nah, setelah pandemi itu eh, teknologi menjadi favorit baru. Sayangnya Indonesia tuh nggak ada. Teknologi kita paling ya e-commerce saja gitu. E-commerce ya dia seperti toko tapi dibikinnya online. Bukan benar-benar tech yang canggih yang bikin terobosan gitu. Nah, sehingga kita tidak begitu menjadi favorit daripada investor asing. Nah, kecuali pada saat harga komoditi lagi tinggi. Nah, harga komoditi sempat tinggi waktu perang Rusia-Ukraina gitu. Tapi begitu perangnya sudah berlalu lama, orang juga sudah imun, harganya juga sudah mulai turun, tiba-tiba daya tariknya hilang lagi. Nah, sektor perbankan menurut saya itu merupakan sektor yang paling banyak bertumbuh itu di zaman Pak Jokowi ya. Empat bank besar kita itu mencetak laba luar biasa. Belakangan BRI Syariah yang merupakan kumpulan daripada Bank Syariah Indonesia juga mulai mengejar gitu. Nah, tapi karena sekali lagi preferensi asing lebih memilih yang teknologi, story-nya ada di sana, menyebabkan kita itu ketinggalan. Jadi fluktuasinya IHSG itu lebih karena kita tidak ada company yang bisa menjadi story bagi asing. Jadi bukan karena demo, Bapak Ibu. Demonya macam-macam soalnya. Nah, kalau di zaman Prabowo bagaimana? Zaman Prabowo ini kan baru 2 kali. Awal dia menjabat ini Indonesia gelap. Kemudian yang sekarang demo karena ya dibilang karena DPR atau apa kesenjangan hidup lah gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Eh, nah, bagaimana dengan kinerja IHSG-nya gitu? Demonya Pak Prabowo ya, terus terang yang Agustus ini beda sama demo-demo yang sebelumnya. Kalau demo-demo yang sebelumnya, misalnya ada SPBU dibakar karena orang nggak kebagian. Ya sudah, eh, kemudian 2014 sampai 2024 Pak Jokowi, orang demo macet di jalan. Ya sudah, ya itu kan orang eh, menyalurkan mereka punya aspirasi. Tapi terus terang ya, kalau dari pandangan saya pribadi, em, saya tidak merasa mencekam gitu. Ya namanya orang demo kan menyampaikan suasana panas dikit, ya sudahlah, itu kan orang menyampaikan.
Nah, mungkin yang pada saat demo yang nomor cantik itu yang kadang-kadang orang agak mencekam karena wah ini demo demo apa atau demo mau mengganti ideologi negara. Nah, itu kan kadang-kadang sudah susah dipisahkan. Nah, tapi kalau untuk demo Prabowo yang kedua ini, demonstrasi yang kedua ini, mencekamnya adalah ketika terjadi penjarahan. Awalnya kan penjarahan terhadap rumah beberapa anggota DPR yang mungkin komentarnya tidak tidak simpatik gitulah. Tapi begitu orang melihat kok rumahnya Ibu Sri juga eh, dijarah seperti itu menimbulkan ketakutan. Kenapa? Karena kalau misalnya satu berhasil, nanti dia target yang lain nggak? Nah, akibatnya di hari Seninnya jalanan sepi. Semua perkantoran diliburkan atau WFH begitu. Nah, kemudian supermarket juga penuh sama orang-orang yang ramai menyetok bahan pangan. Rasanya sudah seperti pandemi lagi gitu. Nah, kalau misalnya yang seperti ini keterusan, to be honest, itu sangat tidak baik terhadap perekonomian Indonesia. Kita bisa riset jauh sekali. Ya, mungkin orang mengkait-kaitkan kejadian 9798 dengan demo yang ini. Nah, beruntungnya saya lihat penanganan pemerintah cukup baik. Ternyata yang orang pikir bisa sampai berminggu-minggu itu sudah selesai di hari Minggu. Hari Senin kan orang test the water. Lihat dulu, oh ada apa-apa nggak? Ternyata nggak ada apa-apa ya. Sudah Selasa sudah kerja lagi seperti biasa. Tapi kalau seandainya rasa mencekam yang terjadi seperti di hari Minggu itu berlanjut seminggu ke depan, nah kalau menurut saya kita akan punya problem yang sangat berat. Ya, sayang sekali kan sudah bangun negara susah-susah, Pak SBY sudah meletakkan dasarnya, Pak Jokowi membangun infrastruktur kemana-mana, eh karena kesenjangan hidup demonya jadi kurang baik gitu. Tapi untungnya menurut saya penanganan untuk demo ini cukup bagus. Ternyata semua sudah bisa settle di hari Minggu. Nah, ya menurut saya ini ujian untuk Pak Prabowo ya, sama seperti pendahulu-pendahulunya, mereka juga menghadapi demo dengan berbagai tuntutan. Nah, semoga beliau bisa menangani dengan baik sehingga eh, apa yang sudah dibangun selama puluhan tahun ini bisa terus dilanjutkan dan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Nah, mudah-mudahan juga dalam merespon demonstrasi, para aparat juga bisa bertindak lebih berhati-hati. Karena sekarang tuh masanya sosial media. Eh, Kalau dulu demo ya sudah kameranya kamera televisi. Sekarang demonya nggak cuma kamera televisi, kamera netizen juga banyak. Sehingga kalau penanganan yang tidak baik itu bisa menimbulkan protes-protes yang baru. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.